Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Katarista. Kita masih ada di toko Katarista nih bersama dua orang yang kalau kita sebut sih orang gila, dua orang ini yang kerjaannya cuman goes doang gitu, tiap hari-harinya penuh dengan bersepeda gitu. Kali ini ada dua orang, Andi dan Thomas. Siapa namanya? Andi dan Thomas. Ya. Ini yang gondrong ini kelihatannya kayak cewek tapi keker banget, namanya Andi. Dia ini pegawai dari jauh banget, dari Aceh. Sebenarnya dia tempat tinggalnya di Aceh, sampai melalang buana ke Bogor dan akhirnya ketemu sama teman komunitas sepeda Bogor. Ketemu sepeda dari Thomas ini dari Ciputat, Tangsel, Tangerang Selatan, ketemunya di Bogor, ketemu komunitas di Bogor, akhirnya mau bikin planning iseng-iseng tadinya, planning gila-gilaan. Mereka mau goes, bayangin aja mau goes dari Bogor ke Irian, kalau disebutnya ke Maroke. Dia mau ke Papua, ke Maroke, terus balik lagi tuh dari Maroke ke Bogor. Sepedahan lagi, jadi bolak-balik. Sebelah saya ada Mas atau Kang apa ya kalau dari Aceh bahasanya apa? Kalau di Sumatera itu abang. Abang, ya. Ini ada Bang Andi. Bang Andi tuh kenapa sih goes mulu gitu? Kenapa? Profil dulu deh. Dari mana? Terus kenapa hobinya goes gitu? Oke, perkenalkan, nama saya Andi Famarle, saya dari Aceh Tamiang. Tamiang tuh kota ya? Aceh Tamiang tuh kota kabupaten. Kota kabupaten. Saya bersepeda itu sudah mulai dari tahun 2015 bersepeda karena saya pengen sehat sih. Makanya saya punya tema perjalanan Indonesia bersepeda. Indonesia bersepeda Karena saya pengen mengkampanyekan, ayo loh buat teman-teman bersepeda itu sehat gitu. Karena saya sendiri juga sakit makanya saya ayo ajak teman-teman bersepeda, karena selama bersepeda ini saya sudah mulai merasakan manfaat bersepeda. Oh, emang punya gejala sakit misalnya kayak gitu awalnya akhirnya beranikan resign kerja buat bersepeda untuk mengkampanyekan bersepeda. Iya, sekalian mengcovery badan sendiri gitu loh, maksudnya kayak gitu. Manfaatnya banyak tuh selama 2015 itu. Manfaatnya selama ini yang saya rasakan sih, kalau untuk sakit saya pribadi sudah mulai agak berkurang. Untuk gejala kambuhnya ya di badan juga lebih enak lah. Iya. Kalau teman-teman semuanya ini Katarista, jadi yang sakit sebenarnya bukan berarti nggak bisa bersepeda. Ternyata Mas Andi juga untuk penyembuhannya dia bisa dengan sepeda. Sakitnya lumayan berat sebenarnya, tapi dia mengkampanyekan dengan sepeda bisa mengcover rasa sakitnya. Kalau boleh tahu sakitnya apa ya Mas Andi ya? Saya leukemia stadium 4. Tuh, leukemia stadium 4. Jadi dia akan mensupport juga teman-teman yang sakitnya kena leukemia bisa sembuh dengan berolahraga secara teratur. Ya kan, terutama dengan sepeda tadi. Dengan kayak gini bersepeda. Saya rasa dengan bersepeda bisa lebih fresh dan lebih fresh, lebih kena badan lebih enak gitu jadinya. Lebih banyak keluar keringat kan. Iya. Yang kotor bisa ketemu sama Mas Thomas tuh kayak gimana nih? Mas Thomas gimana sih bisa ketemu dia? Jauh-jauh loh, dia dari Aceh, terus ini dari Tangerang. Jadi gini, saya tahun 2020 itu melakukan perjalanan 5.000 kilo Sumatera Loop. Jadi kalau di IG-nya mungkin IG saya itu 5K Sumatera Loop. 5K Sumatera Loop. Ya. 15 kilo Sumatera Loop. 15.000 kilo. 5.000 kilometer ya. Jadi pada saat saya sampai di Aceh Tamiang, emang saya juga nggak tahu ternyata Bang Andi ini mantau saya perjalanan saya gitu. Jadi kami janjian di pintu batas gerbang batas provinsi Sumut Aceh.
Dan ya kita ketemulah di situ. Ketemunya di Sumatera. Ketemunya di Aceh Di Aceh, iya. Dan kebetulan saya juga bermalam di tempatnya Bang Andi. Yo. Jadi kebetulan lagi pada saat itu juga kita sama-sama saya finish di Sabang begitu ya. Dan Bang Andi itu ingin melakukan perjalanan waktu itu ke Merauke, Sabang Merauke, tapi naik motor. Jadi Bang Andi ini start di Sabang, saya finish di Sabang. Bukan finish sih sebenarnya, karena finishnya saya itu kembali lagi ke rumah dengan bersepeda lagi dari Sabang ke Tangerang lagi gitu kan. Dan kita sempat janjian lagi di daerah-daerah di Sumatera gitu ya. Tapi karena sesuatu hal nggak sempat bertemu lagi, tapi kita bertemu lagi di Tangerang pada saat Bang Andi lewat ke Tangerang. Pada saat itu masih naik motor gitu kan. Gitu. Jadi Motoris juga ternyata dia. Ya, dia banyak pengalamannya. Saya sih jujur salut gitu ya. Jadi kayak dia pernah melakukan perjalanan jalan kaki Sabang Jakarta. Pernah jalan kaki juga Sabang Jakarta. Itu Sabang Jakarta 2017 saya dapatkan angka 777 semua. Itu saya perhitungkan 72 hari harus nyampe di Jakarta. Menurut hari ulang tahun Indonesia yang ke-72 tahun. Pernah ada di Liput, saya pernah belum lihat soalnya ini. Mas Andi ternyata orang ini juga dia. Benar-benar gila berarti kalau ini. Kalau browsing di Google ya ibarat Banyak. nama misalnya Andi Famarle itu keluar tuh. Oh. Terus misalnya saya bersepeda keliling Sumatera, itu ada tuh pasti. Oh ada. Iya. Jadi emang saya juga awalnya mungkin mungkin ada teman-teman media juga yang kebetulan memang tahu dan sempat meliput gitu ya sama Bang Andi. Nah untuk berikutnya rencana perjalanan ini sebenarnya kalau saya pribadi saya ingin melengkapi perjalanan saya yang Sabang Merauke gitu ya. Jadi saya pernah Sabang terus lanjutannya ini 12K Timur Loop kalau digabung jadi 17.000 km Sabang Merauke Loop sebenarnya. Jadi saya itu kenapa loop gitu ya, jadi saya itu karena emang jalurnya berbeda, sistemnya saya itu memutar ya. Gitu. Nah kebetulan Bang Andi sekalian napak tilas perjalanannya karena Bang Andi udah pernah sampai Merauke kalau dia. Oh, udah pernah gitu. Dengan sepeda juga toh? Dengan sepeda juga. Dengan sepeda yang lebih ekstrim. Sepeda ontel. Sebenarnya ngeri ya. Berapa lama? Dulu lama ya? Dulu sampai sepeda ontel saya masuk 31 provinsi dengan waktu 4 tahun 10 bulan. 4 tahun. 10 bulan nggak pulang. Tanpa modal. Iya. Tanpa Tanpa support, tanpa duit, tanpa semuanya. Kami juga emang latar belakang berbeda gitu. Jadi kalau Bang Andi ini tipenya survival dia. Kalau saya tipenya yang terkonsep. Iya, ada perencanaan. Jadi emang kami coba mungkin kalau kata orang ya biasanya kan wah tandem tuh susah lah biasanya gitu, ya. Apalagi dengan latar belakang yang berbeda gitu. Saya pengen ini coba kebetulan memang patahkan karena kalau dengan niat yang baik dan mungkin visi misi yang sama kemungkinan itu berjalan dengan lancar. Jadi dua orang ini ketemunya ternyata di Sumatera, akhirnya berjanjiannya di Tangerang Selatan. Terus sering jalan ke Bogor nih pakai sepeda, ketemulah komunitas sepeda Bogor. Iya, akhirnya direncanakanlah teman-teman Bogor juga untuk mensupport teman Mas Andri sama Bang Thomas ini. Bang Thomas sama Mas Andi ini pengen jalan langsung ke Merauke kan kayak gitu. Jadi kita ketemulah sama ada Om Bayu yang meng-create di sepeda di Bogor. Makanya kita akhirnya bikin ini membawa nama Bogor. Iya. Jadi dari masing-masing kota asal kita yang berbeda. Iya betul. Iya. Gitu. Kalau rencana perjalanannya sendiri nih, kalau dilihatnya kan rencananya loop bolak-balik Bogor Merauke Bogor kan kayak gitu. Dengan jalur yang berbeda. Dengan jalur yang berbeda.
rencana perjalanannya startnya dari mana, mau kemana, sepintas aja deh. Siapa? Mas Andi. Jadi gini, kita rencanakan kan maksudnya emang saya dengan Bang ini dengan tim yang berbeda ya, karakter yang berbeda, tapi dikondisikan kalau bisa ya kita ambil jalan tengahnya, mudah-mudahan berjalan baik. Jadi kita melakukan perjalanan itu rencananya paling lambat itu di on plan ya, on plan itu 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan tuh sampai Bogor lagi. Sampai Bogor lagi. Dengan rute itu Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Ambon ya, dulu, Ambon, Papua. Ambon dulu. Ternate itu Oh, Ternate dulu. Ternate ya, Ternate, terus baru Papua, terus pulangnya insya Allah Nusa Tenggara, Bali dan balik ke Jawa. Oh, jadi ngelup ya, jadi ke atas dulu, baru ya ke atas. Nah itu sebagian Kalimantan, sebagian Sulawesi, sebagian Maluku, sebagian Papua, sebagian NTT, sebagian NTB, Bali, NTB mungkin ya jalur lintasnya lah. Jalur lintasnya. Gitu. Jadi bukan sebenarnya emang kita lintasi Bali dan Jawa. Gitu. Kenapa sih mau perjalanan jauh gitu? Visi misinya terus kayak apa sih sebenarnya, keinginannya pengennya ngebawain apa gitu loh. Kalau Bang Andi ini kayaknya emang misinya buat betul. Wah, buat ngebangkitin orang yang lagi sakit, maksudnya terutama leukemia yang terkena teman-teman yang kena leukemia bisa sembuh sebenarnya dengan berolahraga. Intinya kan begitu yang dipegang sama Mas Andi kan sebenarnya sepeda. Jadi jangan takut, yang sakit pun masih bisa dengan semangat bisa. Kalau selain itu loh, misi-misinya perjalanan ini apa? Nah kalau kita tuh salah satunya gini, emang saya juga kenapa mau dengan tandem dengan Bang Andi, salah satunya itu mengkampanyekan kesehatan juga. Bahwa salah satunya apalagi itu. Misalnya kita punya teman-teman yang mungkin yang emang kurang sehat atau apa ya, kondisinya juga ya lihatlah Bang Andi gitu ya, dengan bikinnya stadion 4 dia tetap bisa melakukan perjalanan dengan baik ya. Luar biasa banget teman-teman Katarisa. Gitu. Jadi teman-teman goeser juga di Indonesia, bahwa soalnya yang sekarang ini kebanyakan yang musiman Mas Andi ya. Kemarin waktu Covid tuh sepeda bener-bener banyak banget orang bersepeda dadakan gitu loh. Ternyata sepeda bukan hanya sebagai membunuh waktu aja, tapi bisa buat pelampiasan. Kalau dulu kan Covid membunuh waktu, kejenuhan banyaknya orang, tapi yang sebenarnya sepeda itu bisa selain prestasi juga bisa buat kesehatan kan gitu, bisa buat mengkampanyekan juga keinginan. Salah satunya misinya tadi ya kan, dengan mengenai di backup sama disupport, maksudnya disupport sama BNN Kabupaten Bogor. Oh, kalau BNN. Kebetulan mereka juga tertarik mungkin dengan misi kita gitu ya, misi kita mengamankan Indonesia bersepeda, sehat dengan bersepeda. Dan anti narkoba pastinya ya. gitu. Nah, karena narkoba membunuh kan gitu. Iya. Jadi itu gitu. Dan saya terima kasih banget sama semua pihak yang ada di Bogor gitu, karena emang jujur mereka support banget gitu. Sampai saat ini support. Iya, support. Ya salah satunya kantor ini support banget ini dengan kegiatan kita gitu. Oke, saya ya Om Bayu sebagai penggagasnya juga maksudnya untuk di Kota Bogor ini saya salut. Ya. Kalau buat pesepeda sendiri nih, dan pesepeda kan banyak juga nih yang suka sepedahan, banyak macamnya nih sepeda nih. Kalau ada yang pakai MTB, ya kan gitu, ada yang pakai sepeda lipat seli, ada yang pakai sepeda yang dipakai buat perjalanan itu sepeda apa? Kalau yang sekarang ini biasanya dipakai. Saya pakai sepeda untuk touring, saya pakai sepeda besi. Sepeda besi, sepeda lama. Tapi sih masing-masing sepeda sebenarnya punya ini masing-masing ya. Dan kenyamanan tentu ada di pengendaranya masing-masing gitu. Jadi kalau saya pribadi memang cenderung ke sepeda besi. Sepeda besi. Sama Bang Andi juga. Kalau saya sepeda besi juga yang diberi oleh teman. Oh. Karena saya cuma punya sepeda ontel. Jadi karena saya teman itu ngelihat saya pakai
sepeda antar kok ekstrim bener gitu kan. Iya. Ya udah saya beri buat jalan ya. Bayangin lu pakai sepedanya bukan sepeda aluminium atau promoli atau apa, dia pakai sepeda besi dengan perjalanan jauh. Seberapa kuat dan gilanya mereka ini sebenarnya. Iya. Persiapannya sendiri nih selama perjalanan, persiapan. Kira-kira bawa perlengkapannya apa aja tuh? Kalau mau perlengkapan, tentunya perlengkapan sehari-hari ya. Sehari-hari. Sehari-hari, tapi itu juga maksudnya kayak Nggak banyak itu Nggak. maksudnya. Saya mikirnya kan perjalanan dengan 6 bulan bawa perlengkapan. Saya suka perjalanan soalnya, suka perjalanan, tapi perjalanan kan kayak biasanya hiking. Kan kalau hiking 2-3 hari aja gitu perlengkapannya yang digendongnya banyak banget Banyak, toh. Kalau sepeda sebenarnya seperti apa sih perlengkapan yang dibawa? sebenarnya tergantung ininya, konsepnya sih mau seperti apa perjalanannya gitu. Kalau saya waktu itu perjalanan Sumatera benar-benar nggak bawa banyak karena emang saya pikir saya dengan konsep apa ya bilangnya, ngemper ya kalau saya bilang. Ngemper. Jadi ngemper di tempat-tempat public area gitu ya, kayak misalnya di pom bensin, di rumah makan. Dan saya nggak bawa tenda pada saat itu. Coba tenda. Jadi emang nggak mungkin, karena juga saya perjalanan sendiri, saya juga nggak mungkin nenda sendiri lah, iseng juga gitu dengan Ya. cari public area gitu dan mapping aja, mapping tempat rest gitu ya kan. Udah itu. Gitu. Kalau untuk perjalanan kali ini kemudian saya berdua, mungkin ada beberapa spot yang bisa kita kunjungi ya, untuk camping juga gitu. Ya jadi nggak hanya mampir di misalnya di kantor atau di rumah atau sana, tapi ada kemungkinan juga kita akan Yang di outdoor maksudnya juga. bang outdoor juga Ya. ya, oke. Ada kemungkinan juga berhenti di perjalanan atau di pinggir Ya. jalan kan kayak gitu. Sebenarnya kita di saudara ini yang berdua ini, teman-teman ini disupport sama Katarap kan sebenarnya. Iya. Di Katarap tuh apa sih sebenarnya? Toko atau apa sih sebenarnya? Saya tarap itu sih sebenarnya toko sih. Toko. Toko, Ya. toko tempat penjualan alat-alat outdoor sih. Pokoknya teman-teman yang ada di Bogor yang mau belanja alat-alat hiking, monggo silakan Ya. ke tokonya. Ya, Ya. yang jelas support karena perlengkapan yang saya dulu dari dulu pasti sering perjalanan, tapi sampai saat ini perjalanan tuh dibikin simple. Jadi bukan hanya orang hiking, orang camping atau rock climbing atau rafting, cycling juga sekarang dibikin simple. Jadi perlengkapan yang dibawa pun simple. Jadi kayak jaket yang simple banget. Nah, itu nih. Iya, Terpakai. light banget, terus ada sebutnya kantong tidur yang kecil banget, Ya, terus tenda yang nggak berat banget. Kalau dulu kita buat tenda aja beratnya minta ampun dengan bahan yang tebel, tapi kalau yang sekarang itu udah simple, kecil, Awet. bahannya tipis tapi kuat, remnya dari aluminium kan kayak gitu. Jadi sebenarnya perjalanan yang sekarang tuh lebih simple. Terus alat masak kan kalau dulu kan kita alat masaknya pakai kayu bakar, pakai yang namanya parafin kan kayak gitu. Sekarang ada blue gas, ada semuanya, kompornya kecil, bisa dilipat cuma 1 genggam kan kayak gitu. Banyak sekali alat-alat yang serba simple, light untuk selama perjalanan. Alat-alat itu pun sebenarnya bisa didapatkan di Katarap. Iya. Alat-alat itu bisa didapat di Katarap. Ya kalau saya lihat sih di Katarap ya lengkap sih, lengkap banget dari mulai, maksudnya dari perintilan sampai yang besar-besar gitu ya, sampai itu tuh ada semua di Katarap. Iya. Dan saya bersyukur Katarap support perjalanan kita Iya, gitu. iya. Dari mulai yang kecil-kecil sampai yang besar lah ya. Iya. Sampai tenda pun kita dapatkan dari Katarap. Soalnya di perjalanan pasti butuh alas kaki, celana yang mumpuni, yang nggak tebel banget, dipakai goesnya lebih nyaman, cepet kering, bajunya cepet kering, kan kayak gitu. Sebenarnya banyak banget di kita di Katarap sendiri yang kayak gitu udah mensupport teman-teman yang memang berkegiatan di alam bebas di gunung. Katarap tuh adanya di Bogor, cuman ada di Bogor aja sebenarnya untuk saat ini. Kalau dulu sih ada di Bekasi, Gitu. ada di Pasar Minggu, ada di Ciawi, ada di Bogor. Ada kalau sekarang Katarap sih fokusnya udah pindah di Bogor, di Jalan Veteran nomor 36. Dulu ada di Jalan Perintis, sekarang mulai bulan depan tuh kita pindah di sini nih,
Tepatnya di sini nih kita lihat ini di Jalan Veteran nomor 36. Sama Tapi ada juga di Jalan Semeru, Jalan Semeru, ya. dan ada juga di Lewiliang di sana di Cibatok. Oh, di Ada, Lewiliang. iya ada juga di sana di Cibatok. Jadi yang sekarang Katerap ada 3 toko di Bogor Kota, yang utama di Jalan Veteran, di Jalan Semeru, Semeru, ya. sama yang di Cibatok. Jadi kalau teman-teman goeser atau penggiat alam bebas bisa langsung ke toko Katarap gitu loh buat alat-alat yang mumpuni buat kegiatannya. Pilihannya banyak. Dari harga yang terendah sampai harga yang tertinggi ada. Dari kualitas yang biasa aja yang dipakai tergantung kantong yang mau, yang bisa gitu loh. Yang bisa belinya. Kita support dari Katarap, kita support mudah-mudahan perjalanannya lancar, sehat, kembali lagi ke Bogor tidak ada suatu apapun. Ya. Ya, Ada pesan-pesan buat teman-teman yang lain, kalau goeser atau buat penggiat olahraga yang lainnya? gimana? Cuman satu pesan buat penggiat yang ada di alam bebas semua, saya cuma ingat satu buku yang pernah saya baca, jagalah dirimu agar tetap hangat. Mas, Ya, satu kata. tetap sehat, tetap bersepeda. Tetap sehat, tetap bersepeda. Ya, betul. Karena Oke. saya maksudnya sepedaan udah tiap hari saya udah rutin. Gitu. Ya udah gitu aja. Saya ingin ngucapin terima kasih nih. Boleh, silakan. Jadi Buat yang support, siapa aja yang selama ini support selain ada BNN, selain ada Katarap gitu loh. ya BNN, Katarap, ada juga Katula, Vetromli Indonesia, Indonesia dan bengkel bengkel sepeda 653, 653. ada 2 sendok Dua sendok kedai kopi. kopi, ada ada itu Ada juga, Concave juga. Concave ID, sama Dimsum juga. Iya, Dimsum Bimarasa. Oh, Dimsum. Dan kawan-kawan lainnya lah yang kita nggak bisa sebutin. Nah, Eh, ntar kalau disebutin Panjang. malam lah ya. Ya, terima kasih banyak gitu untuk Oke. support perjalanan. Di support juga selain dari Katarap nih teman-teman ini yang bersepeda, tendanya tuh dari Oh Tenda iya, Ki. dari Katarap sendiri kan Katarap store nih. Ah, banyak ya banyak. support tuh. Supportnya dari Tenda Ki. Ah. Dari tendanya dari Tenda Ki. Terus Sendalnya sendalnya dari Outdoor Pro, dari dari Outdoor Outdoor Pro. Pro. Iya. Terima kasih supportnya teman-teman. Mudah-mudahan bisa lebih supportnya nanti. Ya. Ya, selamat sekali lagi. Salam sehat selalu, selamat perjalanan. Sehat, lancar. Kembali lagi ke Bogor, ke rumah dengan sehat sejahtera, dengan semangat yang benar-benar tinggi. Amin. Selamat Pak Adi. Terima kasih banyak. Iya. Om Jan. Ya. Terima kasih banyak. Salam hangat selalu buat Katarista dan teman-teman Katarap dan Goeser. Sampai jumpa. Assalamualaikum.